Berhenti. Dimas Hartono, kamu mencari maut. Inti pedang yang sangat kuat. Ada apa ini? Hautian pedang, datanglah. Hari ini maka aku akan membuatmu, makhluk durhaka yang menyakiti keluarga sendiri, melihat dan merasakan apa yang sesungguhnya tarian Phoenix 9 Langit. Dewi Kencana, sang Dewi Satria, melawan kejahatan, menjaga perdamaian Kekaisaran Agung. Pedang surgawi datang, dianugerahkan pedang surgawi senjata dewa. Sejak itu, seni bela diri menjadi yang tertinggi. Seluruh alam semesta tunduk. Menantikan Dewi Ksatria. Menantikan Dewi Ksatria. Dasar tikus tak berguna, berani mengaku sebagai dewa perang? Pangeran Kegelapan. Dewi Kencana, serahkan pedang surgawi. Aku masih bisa memberikan kalian sekte 9 langit, kuburan utuh. Aku tidak mendatangimu, kau malah datang sendiri. Kalau begitu, maukah kau lihat? Siapa dia? Ibu, tolong selamatkan aku. Bayu. Lepaskan anakku. Jika ingin anakmu selamat, serahkan pedang surgawi. Kau. Baik. Ibu. Aku akan mengirim putramu pergi sekarang. Hentikan. Pedang surgawi. Ambil ini. Dewi Kencana, kau harus mati. Bayu, kau harus hidup baik-baik jika ada kehidupan selanjutnya, Ibu. Ibu tidak akan membiarkanmu lagi menderita karena perpisahan. Aku ternyata terlahir kembali. Dan terlahir kembali menjadi seorang gadis kecil berusia 8 tahun. Di mana kau sembunyikan? Cepat katakan. Bayu? Bayuku, bagaimana bisa menjadi seorang tua berambut putih? Sudah diberi kesempatan, malah memilih celaka. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Biarkan kau dan cucumu bersatu kembali sebagai keluarga. Hentikan! Anak haram! Nyawamu keras. Masih hidup juga. Dimas Hartono. Dasar binatang. Apa yang kau lakukan? Akhirnya anak sampah datang juga, Arif Wijaya. Serahkan perintah kepala keluarga sekarang juga. Jika tidak, tahun depan hari ini adalah hari kematian 3 generasi keluarga lu. Jika bukan belasan tahun lalu ayahku menyelamatkanmu dari jalanan, kau pasti sudah mati sekarang. Lalu kenapa? Bukankah hanya memberiku beberapa suap nasi? Jika dia benar-benar menganggapku sebagai anak, dia akan menyerahkan perintah kepala keluarga kepadaku, bukan padamu, si pecundang. Aku hanya pergi beberapa tahun. Ternyata keluarga lu memiliki orang sekejam itu. Kepala keluarga lu terutama mengutamakan kebajikan. Kedua, latihan bela diri. Dimas Hartono, kau sama sekali tidak pantas mewarisi perintah kepala keluarga lu. Anak haram, mencari mati. Mencari mati. Dasar bocah tak tahu malu. Berani-beraninya melukai cucuku, mencari mati. Jenderal muda tetua sekte ingin membicarakan sesuatu yang penting denganmu. Kalian beruntung, ujian besar 3 hari lagi anak haram. Aku pasti akan membuat kalian berdua, ayah dan anak mati tanpa tempat dikuburkan. Dimas Hartono yang tidak tahu balas budi. Demi jabatan kepala sekte, dia membuat ayah menjadi seperti orang bodoh. Penyakit ayahmu bisa disembuhkan hanya dengan 1 pil suci sekte. Pil pencerahan sudah cukup. Putri kamu harus lulus ujian sekte, baru bisa mendapatkan pil pencerahan ayahmu dulu, demi menyelamatkan orang kehilangan semua kemampuan. Dan membuat keluarga kita jatuh miskin.
Di kehidupan sebelumnya, aku adalah dewa bela diri. Ujian keluarga kecil ini mana bisa mengalahkanku? Ibu. Apakah kamu ibuku? Bayu, ibu kembali. Tenang, ibu pasti akan membantumu mendapatkan kembali pil pencerahan menyembuhkan penyakitmu. Pantatku. Sudahlah, untuk mencabut pedang surgawi, kamu harus beresonansi dengannya terlebih dahulu selama puluhan tahun. Hanya juara turnamen Dewa Bela Diri sebelumnya yang pernah menimbulkan resonansi lemah. Itu bukankah pedang surgawi milikku? Tuan muda tidak baik kakek tua kambuh lagi. Apa? Putri kamu tunggu ayah di sini, ayah akan segera kembali. Pedang surgawi tak kusangka setelah aku pergi, kau menjadi batu ujian bagi generasi muda pedang surgawi bangun. Aduh, pedang surgawi sudah lama tidak beresonansi denganku. Tiba-tiba terlalu bersemangat, dia pergi bermain sendiri. Sekte Sembilan Langit kita belakangan ini melemah. Semua karena tidak ada penerus. Sungguh malang nasib sekte kita. Dimas dan Melati keduanya adalah andalan sekte kita, anak muda yang paling menonjol. Harus berusaha sekuat tenaga memuliakan sekte. Tenanglah tetua, kami tidak akan mengecewakan misi sekte. Hari ini ujian sekte, saya Dimas Hartono pasti akan menjadi yang terbaik. Mewakili Sekte Sembilan Langit mengikuti turnamen Dewa Bela Diri dan meraih juara turnamen Dewa Bela Diri. Bagus, Dimas keponakanku hebat. Saya umumkan ujian sekte resmi dimulai. Ujian sekte hari ini, kenapa kakak Arif belum datang? Arif si pecundang itu, bahkan jika diberi keberanian 10 kali lipat, dia tetap tidak berani datang mengikuti ujian. Ya ampun, ini apa ini? Pedang surgawi. Ini pedang surgawi. Siapa sebenarnya orang hebat ini yang mencabut pedang surgawi? Cepat temukan dia. Pasti harus ditemukan orang sakti yang mencabut pedang surgawi. Asalkan dia bisa mewakili sekte kita bertarung di turnamen Dewa Bela Diri, kebangkitan Sekte Sembilan Langit sudah di depan mata. Akulah yang mencabut pedang surgawi. Apa hebatnya? Putri, jangan kurang ajar. Pedang surgawi. Pedang surgawi. Pedang surgawi. Milik ibuku. Sangat hebat. Tak disangka, Kepala Sekte Sembilan Langit ternyata bodoh. Arif, ujian hari ini kau bawa ayahmu yang bodoh dan anak haram ini untuk mengacau? Apakah sengaja ingin membuat para tetua malu? Para tetua, saya datang kemari berharap demi ayah saya dan demi kepala sekte memohon satu pil pencerahan untuk menyembuhkan ayah saya. Bukan kami tidak mau menyembuhkan kepala sekte, tapi aturan sekte terbatas. Pil pencerahan hanya untuk yang kuat yang layak menerimanya. Sumber daya teratas. Pada intinya, kau Arif tidak berguna. Jika kau memiliki kemampuan seperti keponakan Hensheng, setengahnya pun kami tidak akan sampai begini. Karena para tetua tidak mau memberi obat, maka saya hanya bisa berlutut dan tidak bangun. Mohon para tetua beri obat. Kumohon tolong. Arif, perkara sudah dijelaskan dengan jelas. Hari ini, meskipun kau berlutut sampai dunia kiamat, aku tidak akan memberi pil pencerahan. Berdiri, jangan berlutut. Ini kan hanya ujian sekte, kita ikuti saja. Apa aku tidak salah dengar? Seorang yang bahkan tidak bisa memegang pedang dengan stabil, sampah kecil, berani mengatakan ikut ujian? Putri, ini ujian sekte bukan main-main. Arif, semakin kau berlutut hari ini, mereka hanya akan semakin meremehkanmu. Berlutut memohon ampun adalah perbuatan pengecut. Apa kau tidak takut mempermalukan leluhurmu, Dewi Kencana?
Kakak Arif, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ujian hari ini didasarkan pada warisan manual pedang yang ditinggalkan oleh Dewi Ksatria. Keterampilan dalam melewati ujian meskipun levelmu rendah. Masih ada kesempatan. Melati. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ternyata formasi ujian ini didasarkan pada manual asal-asalan yang kutulis menarik. 100 tahun yang lalu Dewi Ksatria dari Sekte Sembilan Langit memasukkan inti pedang surgawi ke dalam rusa suci ini. Menciptakan formasi pedang. Babak pertama hujan bintang kacau. Lihat, rusa suci dan pedang surgawi beresonansi. Kalian para pecundang buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan apa itu sebenarnya orang kuat. Bagus. Kekuatan, kecepatan, dan penglihatan semuanya kelas atas. Babak kedua, bencana meteor. Babak kedua tidak hanya membutuhkan kekuatan dan teknik, tetapi juga peserta harus memiliki pemahaman mendalam tentang jalan pedang. Pantaskah babak kedua bahkan Dimas Hartono merasa kesulitan? Hanya mengandalkan kekerasan, tidak tahu cara melepaskan dan mengalihkan tenaga, bisa keluar dalam waktu 3 batang dupa saja sudah beruntung, itu sudah beruntung. Melepaskan dan mengalihkan tenaga. Bukankah yang dikatakan Putri adalah kata-kata asli dari manual Dewi Ksatria? Bagaimana dia tahu? Gerakan pertama tarian Phoenix. Lautan biru mengguncang langit. Dimas Hartono lulus tahap kedua butuh waktu 3 batang dupa. Waktu 3 batang dupa, ternyata benar dugaannya. Keren banget, pantas jadi yang terkuat dari keluarga lu. Biarkan saya mencoba. Tunggu, kau bersedia membela bayu kecil sudah membuat hatiku sangat lega. Biarkan saya saja yang menghadapi tahap ini. Arif, kalian berdua, ayah dan putri, apakah kalian bercanda menyuruh anak kecil untuk ujian? Sampah kecil anak kecil ini mungkin bahkan tidak bisa mengangkat pedang. Arif, jaga anakmu, cepat masuk, jangan tunda ujian. Putri, jangan mengganggu ayah akan memecahkan formasi. Tunggu dulu. Para tetua. Meskipun Melati tidak ikut ujian kali ini, tapi tangannya gatal. Bolehkah saya turun mencoba? Melati ingin ikut ujian. Kami bertiga tetua tentu menyambut, silakan. Kakak Arif, nanti saya akan menggunakan ilmu pedang dasar dari Sekte Sembilan Langit. Kau harus perhatikan baik-baik. Gerakan meratakan gunung. Hantaman penanggal baju zirah. Gerakan angin berputar. Paku lautan. Pantas saja dia jenius sekte, hanya dengan jurus dasar sekte berhasil melewati rintangan ini. Melati, bahkan jika kau menggunakan ilmu pedang dasar untuk memberi contoh pada Arif, si bodoh itu tetap tidak akan mengerti. Ternyata Melati ikut ujian untuk mengajari cucuku ini cara melewati rintangan. Perhatian ini cukup penuh kasih sayang. Rintangan kedua, bencana meteor.
Rintangan kedua ini makna sejati ilmu pedang yang terkandung sungguh kejam. Ingat, jangan gegabah di rintangan ini harus menusuk titik lemah memanfaatkan kekuatan lawan. Memanfaatkan kekuatan lawan. Si bodoh kecil ini bicara sembarangan lagi. Pura-pura jadi ahli bela diri besar. Arif, kau tidak mengendalikan anak haram kecilmu. Jika Melati terluka karenanya, aku akan membuatmu menyesal. Tidak ada waktu, coba cara yang dia katakan. Hancur. Putri, terima kasih atas petunjuknya. Apa aku tidak salah dengar? Melati ternyata berterima kasih pada bocah kecil ini. Melati, jangan-jangan kau pingsan dipukul. Bagaimana kau bisa memberikan pujian kepada orang yang bahkan tidak bisa memegang pedang dengan benar? Si bodoh. Dimas Hartono, kau benar-benar katak dalam sumur yang tak tahu laut. Kakak Arif, inti untuk melewati rintangan adalah menggunakan kecerdikan melawan kekuatan. Ingat baik-baik. Terima kasih Melati. Dengan kemampuan cucuku saat ini mungkin masih sulit untuk lulus. Berhenti, aku yang akan memecahkan formasi ini. Putri, ayah tahu kamu sayang ayah. Tenang saja. Ayah akan segera kembali. Nanti aku naik kalau kamu sudah menyerah. Kayak meratakan gunung. Tenaga lepas armor. Gaya angin berputar. Pilar penstabil laut. Arif Wijaya, babak pertama. Lulus. Cuma meniru-niru saja, kalau bukan karena arahan peri salju yang bagus, dia nggak ada apa-apanya. Sampah ya sampah. Babak kedua ini getaran balik dari esensi sejati dengan tenaga dalam Arif yang sedikit itu, bahkan inti pedang pertama pun tidak bisa dia tahan. Babak kedua bencana meteor. Menggunakan tenaga lawan. Lihat kan, orang tak berguna itu ketahuan. Bencana meteor ini hanya mengandalkan ilmu pedang dasar, tidak akan bisa lulus. Petunjuk Melati benar, tapi aku terlalu lemah. Bahkan tenaga untuk memanfaatkan tenaga lawan pun tidak punya. Tidak bisa. Demi ayah, demi putri, aku akan berjuang dengan sekuat tenaga. Bahaya. Untuk melewati babak ini tidak boleh pakai tenaga kasar. Kakak Arif. Level kedua tidak bisa diatasi hanya dengan kekerasan. Segera arahkan inti pedang, gunakan kekuatannya untuk melawan, hancurkan formasi pedang. Kau dengar? Aku bilang gunakan kekuatannya, sampah kecil. Kau pikir kau titisan Dewi Ksatria? Arif, putrimu menganggap kau belum mati cukup cepat. Dia ingin mengantarmu sendiri. Oh, begitu. Inti dari formasi ini berasal dari teknik tarian burung Phoenix. 9 langit milik Dewi Ksatria. Jika bisa menggerakkan inti pedang, gunakan kekuatannya, pasti bisa menghancurkan formasi ini. Sungguh brilian. Bagaimana putri tahu semua ini? Gunakan kekuatannya, arahkan inti pedang. Gunakan kekuatannya, arahkan inti pedang. Level kedua Arif berhasil melewatinya. Aku berhasil. Aku menggunakan cara putri. Dan berhasil memecahkan bencana meteor. Satu tebasan saja memecahkan bencana meteor, bahkan murid andalan sekte, Dimas Hartono, butuh waktu 3 batang dupa. Ini pasti halusinasi. Siapa sebenarnya Putri Indah? Dia tahu mantra tarian burung Phoenix 9 langit. Putri. Ayah menang. Ayah. Memenang. Menang. Tak menyangka sampah ini benar-benar berhasil. Dia tidak boleh lulus dan mendapatkan pil pencerahan. Para tetua. Saya sudah lulus ujian, mohon berikan pilnya. Arif, jangan terlalu senang dulu.
Tuan-tuan, kalian tidak benar-benar berpikir Arif bisa lulus dengan kemampuannya sendiri, kan? Tadi jika bukan Melati yang mengajarkan segalanya dan memberinya kunci untuk lulus sendirian, dia tidak akan bisa lulus. Apa yang dikatakan keponakan Dimas tidak tanpa dasar. Menurut aturan sekte, untuk mendapatkan pil pencerahan yang dilihat adalah kekuatan, bukan trik. Arif, kau lulus bukan karena kekuatanmu, tapi karena kau curang. Tetua kakak Arif lulus dengan sedikit bimbingan, tapi bukan berarti tanpa kekuatan sama sekali. Mohon pertimbangkan risiko yang diambil dan kabulkan permintaannya. Kami sudah memutuskan, Melati, jangan banyak bicara. Para orang tua keras kepala, jika tidak mau menyerahkan pil pencerahan, jangan salahkan aku jika aku merebutnya. Kurang ajar. Anak tak tahu sopan santun Arif, cepat kendalikan putrimu. Arif, anak sampah kecilmu ini malahan itu mengingatkanku, karena kamu begitu ngotot ingin pil pencerahan. Bagaimana kalau kamu dan aku naik ke panggung ujian ini bertarung sebentar? Jika kamu menang mematahkan jurus mematikan tarian Phoenix 9 langit milikku, maka aku akan menyerahkan pil pencerahan dengan kedua tanganku. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus memutuskan meridianmu sendiri, bersujud dan mengaku kalah padaku. Setelah itu, enyahlah dari keluarga lu. Kamu berani? Aku berani. Aku akan bertarung denganmu. Baik. Memalukan, beri kamu 3 langkah pun kamu tetap tidak bisa. Darah dewa bela diri lu mengalir dalam dirimu, itu benar-benar aib besar. Sekarang giliranku, biar kamu tahu apa itu tarian Phoenix 9 langit. Kakak Arif, Ini pantas disebut tarian Phoenix 9 langit? Benar-benar merendahkan nama baikku. Tetua, pertarungan sudah selesai. Cepat hentikan. Kalau dilanjutkan, akan ada yang mati. Aku belum kalah. Lihat dirimu yang seperti anjing sekarang. Sampah. Inilah akibatnya jika kamu tidak tahu diri. Arif, aku sarankan kamu menyerah saja. Cukup berlutut sekarang, bersujud dan akui kekalahan. Mungkin aku akan bermurah hati melepaskan putri dan ayahmu. Bagaimana? Jika kamu berani menyentuh ayah dan putri, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu berani membangkang, maka kamu Pergilah mati. Dimas Hartono, kamu mencari maut. inti pedang yang sangat kuat. Ada apa ini? Hautian pedang, datanglah. Hari ini maka aku akan membuatmu, makhluk durhaka yang menyakiti keluarga sendiri, melihat dan merasakan apa yang sesungguhnya tarian Phoenix 9 langit. Tarian Phoenix. Ini pasti wibawa Dewi Kencana yang sejati. Tarian Phoenix. Oh, ternyata Tetua Wijaya. Meskipun pikirannya belum jernih, dia tetap terpengaruh oleh semangat bertarung. Tanpa sadar, dia melancarkan tarian Phoenix. Ya, pasti Tetua Wijaya yang melancarkan tarian Phoenix. Ayah, apa kau tidak apa-apa, tarian Phoenix, putri? Pantas saja Tetua Wijaya terkenal di daerah selatan. Satu jurus tarian Phoenix sungguh luar biasa. Sayangnya di usia tua dia menjadi gila. Baja, hari ini sekte kami mengadakan pertandingan besar. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Tidak diterima, Paman Baja, tapi akulah yang mengundangnya secara pribadi. Paman Baja. Ini. Kalian para tua bangka, pasti kalian sudah mengerti. Aku hanya anak angkat Tetua Wijaya, dan ayah kandungku adalah Guruh, kepala sekte pengguncang langit.
Kami datang kemari kali ini untuk memaksa Sekte 9 Langit menyerahkan posisi kepala sekte. Sekte 9 Langit bergabung dengan Sekte Pengguncang Langit kami. Sekte Pengguncang Langit kami adalah sekte terbesar di Kekaisaran Agung. Dimas Hartono, kau binatang! Sekte 9 Langit telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tak kusangka kau mengakui musuh sebagai ayah. Tak tahu terima kasih. Tak tahu terima kasih. Kalian bertiga, para tua bangka, pantas mengomeliku? Bayu Perkasa dulu juga baik padamu. Tapi begitu dia menjadi bodoh, kalian segera menginjak-injak keluarganya. Kalian-kalianlah yang benar-benar pengkhianat. Satu-satunya jalan sekarang. Hanya menyadarkan Tetua Wijaya baru bisa menyelamatkan sekte. Cepat ambilkan pil pencerahan untuk menyelamatkan Tetua Wijaya. Ya, aku akan ambil sekarang. Mau menyelamatkan Tetua Wijaya kalian? Tanya dulu pada Kerta dari Sekte Pengguncang Langit kami. Mau menyelamatkan orang tua gila ini dengan pil pencerahan? Lewati dulu rintangan Kerta. Hari ini aku Arif Wijaya, meskipun harus mati, tetap harus mendapatkan kembali obat itu. Melindungi keluarga Wijaya, melindungi Sekte 9 Langit. Kamu tidak bisa mengalahkannya, jangan pergi. Putri, demi kakekmu, demi warisan 100 tahun keluarga Dewi Kencana, ayah hari ini hanya bisa bertarung mati-matian. Tidak menyangka saat sekte dalam kesulitan, hanya Arif yang tampil ke depan. Anak Arif ini dulu juga jenius. Hanya saja 8 tahun lalu entah kenapa tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. 8 tahun lalu. Tidak bisa. Jika memaksakan teknik kultivasi ganda untuk menyembuhkan racun cintaku, kamu akan kehilangan seluruh kekuatan. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku tidak bisa melihat orang mati tanpa menolong. Apakah 8 tahun lalu yang menyembuhkan racunku adalah kakak Arif? Kerta, aku akan menghadapimu. Cucuku, kamu tidak bisa mengalahkannya. Mencari mati. Tenang saja. Ada aku di sini, kau tidak akan apa-apa. Hanya segini kekuatan Sekte 9 Langit. Kalau begitu kusarankan kalian cepat menyerah. Supaya tidak celaka dan hancur lebur. Di Sekte 9 Langit, Apakah masih ada yang berani melawan Kerta? Inikah Sekte 9 Langit? Sungguh sekelompok pengecut tak bertulang. Menurutku kalian sebaiknya cepat berlutut, masing-masing bersujud sekali. Aku masih bisa mengampuni kalian. Aku yang akan bertarung. Melati, Kakak Arif, kau sudah berjuang sekuat tenaga untuk keluarga dan sekte. Melati juga bagian dari Sekte 9 Langit. Mana bisa diam saja? Melati ini memang berani mencintai dan membenci. Cocok sekali dengan cucuku. Kenapa dari tubuh anak kecil ini, aku merasakan sedikit resonansi darah dengan Nona Melati? Rasakan ini. Bagus. Melati memang pantas menjadi yang terkuat kedua di Sekte 9 Langit. Cukup hebat. Bahkan serangan awalku pun tidak bisa kau hindari. Masih ingin menghancurkan Sekte 9 Langitku? Melati, kau bukan tandingannya. Melati, kamu bukan lawannya. Apa yang kau omong kosongkan? Kau tidak lihat Kerta sudah mundur?
Percuma aku bicara banyak. Rasakan ini. Ilusi. Setan. 1000. Cakar. Ini jurus andalan Kerta, 1000 cakar iblis. Meski kau peringkat kedua di sekte, lalu kenapa? Pasti kau akan kalah darinya. 1000 cakar iblis. Bisa mengeluarkan energi dalam yang tak terhitung. Melati berhenti bertarung. Kakak Arif, aku masih bisa bertahan. Arif, kau sendiri tak berguna, tapi kau juga membawa Melati menderita. Jika kau masih membandel, aku bunuh seluruh keluargamu. 1000 cakar iblis milik Kerta terlalu kuat. Bagaimana cara mengalahkannya? Kunci 1000 cakar iblis bukanlah menghindar, melainkan menyerang. Hanya dengan menyerang sebagai pertahanan, baru bisa menutup kesenjangan kecepatan. Oh, begitu. Kenapa aku tidak berpikir seperti itu? Rasakan ini, 1000 cakar iblis. Kau bisa diajar. Kau tidak menggunakan pedang dari Sekte 9 Langit, tapi lebih mirip jurus Dewi Kencana. Tadi suara bisikan rahasia, itu suara Putri. Mungkinkah? Apa hubungan Putri dengan Dewi Kencana? Dasar sampah. Dimas Hartono, dasar binatang. Kau kejam pada orang sendiri. Sampah tidak pantas hidup di dunia ini. Kalian juga begitu. Lihat senjata di tangan Dimas Hartono. Itu senjata dewa terkuat dari sekte penghancur langit, pedang penghancur langit. Melati, hati-hati, pedang ini sangat kuat. Jangan melawan secara langsung. Dimas Hartono ingin kuat dengan artefak. Itu tetap jalan sesat. Melati suci, aku sudah lama menyukaimu. Kau bahkan tidak pernah menatapku. Hari ini karena Arif Wijaya si sampah itu, kau melawanku di depan umum. Dimas Hartono, aku tidak punya perasaan padamu. Jangan terus membandel. Baik. Kalau begitu aku bertanya sekali lagi. Apakah kau mau menjadi pasangan kultivasiku? Jika kau setuju, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, nasib mereka akan menjadi nasibmu. Dimas Hartono, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Melati. Lampiaskan padaku. Cari mati. Arif Wijaya sampah sepertimu berani melawanku? Tadi kalau bukan ayahmu yang bodoh yang turun tangan, kau sudah jadi daging cincang olehku. Jangan sakiti anakku. Tarian Phoenix 9 Langit. Ayah, orang tua sialan. Meskipun bodoh tidak tenang juga. Bagus, kalau begitu kau ikut mati juga. Kurang ajar. Berani menyakiti keluargaku? Kau tanya dulu sama aku, tidak? Bocah sialan, tidak kira kau punya sedikit tenaga dalam. Bagus. Kalau begitu, aku akan mengantarmu sekeluarga bertemu di neraka. Gerakan terakhir pedang penghancur langit mengguncang langit dan bumi. Gerakan kedua tarian Phoenix 9 Langit, jeritan Phoenix di 9 langit.
Mana mungkin? Apa-apaan kamu, bahkan pisau pun tidak bisa kamu pegang dengan stabil. Maaf tadi saya salah tangan. Sepertinya hidupmu sudah dirusak oleh wanita dan alkohol, masih ingin mewarisi posisi kepala sekte? Sampah. Dimas Hartono, cepat serahkan pil pencerahan, kalau tidak, aku akan bertindak. Anak kurang ajar, berani-beraninya kau mengancamku. Tadi kamu beruntung, selamat kamu beruntung. Kamu bilang siapa yang kurang ajar? Aku bilang kamu yang kurang ajar. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Untuk menghadapi orang sepertimu, aku hanya perlu tangan kosong. Kalian Sekte 9 Langit semakin mundur saja. Tidak hanya menyuruh anak kecil datang, bahkan tidak memberikan senjata yang layak, sungguh konyol. Anak haram. Jangan khawatir. Aku akan mengirimmu ke alam baka sekarang. Ada apa ini? Pedang penghancur langit hancur. Mana mungkin pedang penghancur langit terbuat dari baja murni? Mana mungkin dihancurkan oleh anak kecil? Dalam seni bela diri, yang kuat bukan senjatanya. Di hadapan pejuang sejati, daun dan bunga pun bisa menjadi senjata. Sampah. Sekte perusak langit punya banyak sumber daya untuk mendidikmu, bahkan pusaka keluarga. Pedang penghancur langit diberikan padamu, bukan untuk melihatmu dikalahkan oleh anak kecil yang menghancurkan pedang penghancur langit. Mau apa? Ilmu serap bintang, jangan-jangan. Sekarang siapa yang sampah? Mustika penyerap bintang ini pusaka keluarga lu, mustika penyerap bintang. Kau sudah mencuri ini semua? Para tua-tua tidak menyangka kan, pusaka keluarga lu ini akhirnya jatuh ke tanganku. Hensheng, jangan sekali-kali mengaktifkan mustika penyerap bintang, masih ada waktu untuk mundur sekarang. Kau benar-benar berpikir, tidak ada yang bisa menghukummu? Leluhur keluarga lu kita semua sedang mengawasi. Leluhur keluarga lu sudah mati. Tadi kau beruntung selamat kali ini. Aku tidak akan lagi menahan diri. Oh ya, jangan berkedip karena teknikku selanjutnya akan sangat kuat. Mustika penyerap bintang. Pusaka penyerap bintang hancur. Ini tidak mungkin. Siapa kau sebenarnya? Gerakan Putri Indah tadi sepertinya pernah kulihat. Kau adalah Dewi Kencana. Ya, tebakan kalian benar. Akulah dia. Tak kusangka Dimas Hartono dengan segala rencana dan perhitungan matang pada akhirnya jatuh ke tangan bocah sepertimu. Dimas Hartono, kau sudah kalah. Apa kau masih ingin melawan sampai akhir? Dimas Hartono, cepat menyerahlah. Demi ikatan sekte kita dulu, kami akan ampuni nyawamu. Kalian tidak benar-benar mengira. Hari ini aku, Dimas Hartono, merebut Sekte 9 Langit hanya dengan orang-orang ini.
Suara apa itu? Dimas Hartono, apa yang kau lakukan? Celaka! Tetua celaka! Sekte 9 Langit sudah dikepung total oleh Sekte Perusak Langit. Di luar sekte penuh dengan orang. Sekte Perusak Langit datang dengan ribuan murid. Apa? 1000 orang? Ini bukankah Seluruh sekte perusak langit dikerahkan? sekarang ribuan murid Sekte Perusak Langit sudah mengepung Sekte 9 Langitmu? Hei bocah, bukannya kau jago bertarung? Apa kau mampu dalam sekejap memusnahkan 1000 murid Sekte Perusak Langit? Yang menanti kalian adalah sungai darah. Apa benar langit hendak menghancurkan Sekte 9 Langit? Seandainya Tetua Wijaya tidak gila, Sekte 9 Langit tidak akan begini. Ayah. Bayu. Ada apa denganmu? Bayu. Ada apa denganmu? Bayu. Bayu, ibu pernah berjanji padamu tidak akan membuatmu menderita karena perpisahan lagi. Jangan bingung pikirannya, Bayu. Ibu. Ibu. Bayu, ayah. Bagus sekali orang tua ini, akhirnya dia mati. Dimas Hartono, kamu bajingan. Aku tidak akan melepaskanmu. Ayah, kamu sadar? Selama aku belum mati, Keluarga Wijaya tidak akan binasa. Bayu. Kepala sekte sadar. Kepala sekte sudah sadar. Ayah, Anda sudah sadar. Bayu kecil. Kepala sekte, kamu benar-benar pulih. Tarian Phoenix di 9 Langit yang baru saja kulepaskan kekuatan Ki yang ganas itu bisa menyembuhkan kegilaan Bayu kecil. Tidak mungkin. Orang tua itu, bukankah kau sudah mati? Bagaimana bisa? Dimas Hartono, kau lihat aku tidak mati. Apakah kau sangat tidak senang? Orang tua busuk. Jangan main hantu di sini, apa gunanya kau bangun? Masih saja seorang tua tak berguna. Keluarga Wijaya sudah hancur. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku rasa sejak aku mengadopsimu, aku tidak pernah menyakitimu sedikit pun. Cintaku padamu bahkan melebihi cintaku pada anak kandungku Arif. Kenapa kau lakukan ini pada keluargaku Wijaya? Kenapa kau lakukan ini pada Sekte 9 Langitku? Sekarang bicara seperti ini. Sudah terlambat, paling lama 1 jam Sekte 9 Langitmu akan sepenuhnya direbut oleh Sekte Perusak Langit. Saat itu, akan membunuh kalian, keluarga Wijaya, satu persatu sampai habis. Lapor. Kepala Sekte Perusak Langit tahu Anda sudah pulih dari sakit besar. Mereka sudah menarik semua pasukan. Baiklah. Tidak mungkin. Dimas Hartono, kau sudah di ujung jalan. Kenapa tidak menyerah saja?
ayah. Ayah. Aku ini putra kesayanganmu, ayah. Ayah. Anakku? Saat kau memberiku racun pelarut otak itu, kenapa kau tidak ingat bahwa kau adalah anakku? Saat kau ingin memusnahkan seluruh keluarga Lu, kenapa kau tidak ingat bahwa kau adalah anakku? Hari ini, sekte tidak bisa mempertahankanmu lagi. Baik. Karena kau begitu tidak mengingat ikatan masa lalu, jangan salahkan aku. Pangeran Kegelapan? Tolong aku! Pangeran Kegelapan? Tolong aku! Pangeran Kegelapan. Henseng bergabung dengan Pangeran Kegelapan. Bayu, Bicara apa, Putri? Aku kok. Sepertinya melihat ibu. Tidak mungkin ibu sudah meninggal bertahun-tahun. Kenapa bisa ada di sini, Putri Indah? Tadi kamu panggil kakek apa? Bayu, aku ibu, nak. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi, Bayu. Putri Indah, jangan ngawur. Tidak apa-apa. Putri Indah mungkin kaget. Panggil saja kakek dengan Bayu. Kakek suka dengar. Sudahlah, untuk membuat Bayu dalam waktu singkat menerima kenyataan ini memang tidak realistis. Biarkan saja dulu. Laporan. Kepala Sekte, ada kabar tentang Dewi Kencana katanya. Seseorang di Aula Seribu Tebing, Benua Timur melihat Dewi Kencana sendiri. Kamu bilang apa? Ada yang melihat ibuku. Tidak heran akhir-akhir ini. Aku selalu mendengar suaranya. Ternyata, ibuku sudah kembali. Surat juga mengatakan Dewi Kencana menugaskan Ketua Aula Seribu Tebing untuk mengundang Sekte Sembilan Langit berpartisipasi dalam turnamen Dewa Bela Diri kali ini. Konon Dewi Kencana sendiri juga akan hadir secara langsung. Cepat laporkan balik. Katakan bahwa Sekte Sembilan Langit pasti akan ikut serta. Chen Melati Suci. Bersiaplah. Kita pergi bersama untuk menemui nenekmu. Baik. Baik, Kepala Sekte. Karena Dewi Bela Diri sendiri yang mengundang, mengapa dia tidak datang ke Sekte Sembilan Langit dan memberitahu kita secara langsung? Putri Indah, itu adalah nenek buyutmu. Nanti ikut dengan kakek ya. Dewa Bela Diri yang katanya itu mengapa menyamar sebagai aku? Kebetulan ikut ke turnamen Dewa Bela Diri ini untuk melihat keadaan sebenarnya. Tuan, undangan turnamen Dewa Bela Diri sudah dikirim semua. Apakah ada instruksi selanjutnya? Bagus. Wadah baru berpadu dengan janin dengan baik. Potongan terakhir juga telah terpasang. Sekarang tinggal menunggu saat yang tepat. Pangeran Kegelapan akan datang ke dunia lagi. Tuan, bagaimana jika tidak banyak sekte yang datang ke turnamen Dewa Bela Diri? Apa yang harus dilakukan? Itu tidak mungkin. Bagaimanapun, aku adalah dari Kekaisaran Agung. Dewi Bela Diri, Tuan. Bapak Ketua Aula Seribu Tebing, Guntur Sakti. Siapa sebenarnya dia? Ketua Aula Seribu Tebing. Adalah juara turnamen Dewi Ksatria sebelumnya. Nenekmu pernah mengajarinya ilmu pedang. Gunakan kekuatan pinggang dan perut. Gerakan pedang dengan tenaga dalam. Fokus. Baik, Guru. Guru, aku berhasil. Kemajuanmu pesat. Mulai sekarang, ikuti perasaan ini saat berlatih. Bahkan jika aku tidak membimbingmu lagi, aku percaya padamu pasti bisa dalam ilmu bela diri mencapai sesuatu. Guru, benarkah kau akan pergi? Guru akan melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan ilmu bela diri.
Guntur, kamu harus sungguh berat meninggalkan guru. Kalau begitu, rajinlah berlatih, jadilah pendekar nomor 1. Ya. Ternyata ketua Aula 1000 Tebing adalah Guntur rupanya. Kalau begitu gampang. Sekte Bengyue 3 kursi utama, silakan. Sekte 9 Langit dari daerah selatan hadir untuk melapor. 4 kursi samping. Kursi samping, kursi samping. Tuan Shangguan, apakah Anda tidak salah? Anggota Sekte 9 Langit adalah keturunan Dewi Ksatria. Bagaimana bisa hanya dapat kursi samping? Apa, keturunan Dewi Ksatria? Sekarang ini benar-benar sembarangan orang berani mengaku aku yang mulia Dewi Ksatria. Kepala Sekte Murong, maaf. Tadi aku dengar kalian bilang, kalian adalah keturunan Dewi Kencana. Mengatasnamakan Dewa Bela Diri keluar menipu dan membohongi orang entah berapa banyak orang. Tapi yang menyedihkan seperti kalian baru pertama kali. Kamu ini. Mana ada kamu yang begitu merendahkan orang? Sekte kami di daerah selatan memang tidak seperti tanah pusat berpakaian rapi, tapi tidak sampai menjadi penipu. Tuan Shangguan ini. Kami, Sekte 9 Langit, memang sekte langsung dari Dewa Bela Diri. Mohon Tuan Shangguan bijaksanalah. Aduh. Kalian bicara sana-sini. Ada bukti untuk membuktikan bahwa kalian adalah keturunan Dewa Bela Diri? Tidak ada, jangan di sini mengganggu turnamen Dewa Bela Diri yang prosedurnya normal. Kamu, Cener, kami memang tidak punya bukti untuk membuktikan kerugian diam ini. Hanya bisa terima. Badut yang melompat-lompat. Tuan Shangguan, saya Sekte Guntur Emas akhir-akhir ini sibuk urusan sekte. Hari ini terlambat sedikit. Di dalam Aula 1000 Tebing ini, jangan-jangan sudah tidak ada kursi utama lagi? Aduh, apa yang Tuan Kepala Sekte Murong katakan masih disediakan untuk Anda. 4 kursi terakhir, silakan. Tuan Shangguan, jika di dalam tidak ada kursi utama, kursi samping juga boleh. Oh, maaf, di dalam sekarang sudah penuh. Kalian pulang saja. Di formulir pendaftaranmu ini bukankah masih ada kursi? Oh, yang ini maksudmu? Sekarang sudah tidak ada. Anda ini baru saja memberikan tempat utama kami kepada orang lain. Itu sudah bisa dimaafkan, sekarang malah bilang tempat sampingan sudah tidak ada. Saya rasa dia sama sekali tidak berniat membiarkan kami masuk. Benar. Saya memang tidak ingin membiarkan sekelompok penipu seperti kalian masuk. Tentunya kalian semua tahu, hari ini turnamen Dewa Bela Diri ada Dewi Kencana yang hadir langsung. Jika memasukkan sekelompok penipu seperti kalian, membuat Dewi Kencana marah, siapa yang akan bertanggung jawab? Pergi perlahan, tidak perlu diantar. Tunggu. Kamu boleh menyangkal hubungan darah kita. Tapi undangan ini dikirim oleh Dewi Kencana melalui utusan. Apakah ini belum cukup membuktikan bahwa kita adalah orang-orang terdekat Dewi Kencana? Kamu. Maaf. Kali ini setiap undangan turnamen Dewa Bela Diri ada tanda tangan Dewi Kencana punya kalian. Tidak ada. Bagaimana mungkin? Apakah ibu lupa? Sekte 9 Langit kita adalah sekte utamanya? Sepertinya pengganti palsu itu lalai. Saya sudah bilang, seperti kalian, orang rendahan. Mana mungkin adalah keturunan Dewi Kencana yang mulia? Lagi pula, Sekte 9 Langit di daerah selatan sudah lama jatuh. Kalian tidak punya kekuatan, juga tidak punya latar belakang. Orang sampah seperti kalian. Bahkan untuk menginjak upin Aula 1000 Tebing tidak punya kualifikasi.
Kamu, diam. Jenner, kamu. Kekuatan Ki terpancar, punya sedikit kemampuan, tapi tetap menang karena menyergap. Ingin menjadi pelindung, harus punya kemampuan dulu. Ayah, Saya telah mempermalukan kalian semua. kamu ini sangat sombong, tidak takut kami menggunakan kekerasan dan masuk paksa? Masuk paksa? Kamu kira ini tempat apa? Ini aula 1000 tebing. Bahkan seekor anjing di dalamnya. Lebih baik dari kalian para sampah. Baiklah, kamu pergi katakan pada ketua aula, Putri Indah dari Sekte 9 Langit datang untuk bertanding. Lihat selama ini kemana saja ilmu bela diri dipelajarinya. Lihat dia selama ini ilmu bela diri sudah dipelajari sampai mana. Putri Indah, jangan sembarangan. Guntur Sakti adalah orang nomor 1 di dunia persilatan saat ini, kedudukannya hanya di bawah nenek buyutmu. Berani-beraninya kau menantangnya. Aduh, apa yang ku dengar? Kamu ini anak kecil yang belum tahu apa-apa. Mau menantang ketua aula kami? Benar, coba tanya Guntur Sakti. Berani tidak dia bertarung denganku? Dasar bocah. Kurasa kau cari mati, kau lahir di waktu yang salah. Dengan orang sepertimu tidak bisa dijelaskan. Guntur Sakti, keluarlah sekarang. Guntur Sakti, keluarlah sekarang. Suara apa itu? Siapa yang memiliki tenaga dalam sekuat ini? Bisa menyebarkan suara sejauh ini? Dan suara ini kok begitu familiar? Guru, apa kau benar-benar akan pergi? Guru akan melanjutkan pengembaraan menyebarkan ilmu bela diri. Dasar gadis nakal, usia masih muda, tenaga dalamnya besar. Kau percaya atau tidak, Guntur Sakti sudah dalam perjalanan ke sini. Percaya omong kosongmu, dasar gadis kecil. Sepertinya hari ini aku harus menghajarmu. Jangan salahkan aku karena mengintimidasi anak kecil. Aku hitung mundur 3 angka. 3, 2, 1. Kau cari mati. Berhenti. Berhenti. Ketua Guntur. Aula 1000 tebing adalah tempat yang tenang. Siapa yang mengizinkan kalian ribut di sini? Ketua aula. Mereka itu rombongan orang kampung dari daerah selatan. Mereka bilang keturunan Dewi Ksatria. Aku suruh mereka pergi. Mereka tidak mendengarkan, malah bilang ingin menantang Anda, Ketua Aula 1000 tebing. Tadi kamu yang panggil aku. Iya, benar. Tidak kusangka kamu masih sangat muda, tapi punya tenaga dalam yang begitu dalam. Kamu memang berbakat. Apakah kamu mau belajar di bawah naungan Aula 1000 tebing? Bisa belajar di Aula 1000 tebing benar-benar keberuntungan keluarga Lu. Ketua Aula, bagaimana bisa kau terima dia sebagai murid? Dia itu... Diam. Masalah ini sudah aku pahami. Mereka sudah bawa undangan. Kau malah tidak izinkan mereka masuk, apalagi di ruang samping masih banyak kursi. Kau jelas-jelas buta. Sengaja mempersulit. Hamba tahu salah. Silakan masuk, tuan-tuan. Silakan masuk. Tunggu dulu. Bukankah sudah dikatakan kami adalah kerabat Dewi Ksatria? Kenapa masih tempat samping? Kau ini gadis kecil, jangan tidak tahu diri. Di depan ketua aula kami beraninya bicara sembarangan. Apa maksudmu? Kau bilang kerabat Dewi Ksatria? Kalian keturunan Dewi Ksatria? Jangan dengar omongannya. Dewi Ksatria tidak pernah menyebutkan Sekte 9 Langit di daerah selatan. Itu karena Dewi Ksatria yang kalian maksud itu palsu. Itu karena Dewi Ksatria yang kalian maksud adalah palsu. Putri, jangan sembarangan bicara. Bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa nenek buyut itu palsu? Kamu anak kecil, jangan keterlaluan. Kamu berani bilang begitu. Putri bagaimanapun juga tidak boleh menghina Dewi Ksatria. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Awalnya kupikir kau punya bakat. Ingin menjadikanmu muridku. Tak kusangka. Ternyata kau berani terhadap Dewi Kencana mengucapkan kata-kata sembrono. Meskipun kau masih anak-anak tidak bisa dimaafkan. Kau tidak percaya? Aku bisa tunjukkan.
Ketua Aula. Ketua Aula. Bukankah ini tempat aku? Berlatih dulu. Kepada adik Guntur, saat kau membaca surat ini, hubungan guru murid kita mungkin sudah berakhir. Kau anak yang berbakat. Dulu aku menyalahkan guru. Pergi tanpa pamit. Ternyata guru sudah meninggalkan surat perpisahan untukku. Ya, Guru, tak kusangka kau yang keras kepala bertahun-tahun tidak menemukannya. guru. Muridmu tidak mengenalimu. Muridmu pantas dihukum mati. Sudah. Tak bisa kau salahkan, karena dianiaya orang jahat. Tapi apa yang akan kukatakan berikutnya harus kau ingat baik-baik. Siap, guru. Ketua Aula. Ketua Aula, kau tidak apa-apa. Hei, bocah kecil berani meracuni ketua aula, kami panggil orang. Tunggu. Jangan sentuh cucuku. Kalian aula 1000 tebing. Mau bunuh atau siksa? Hadapilah aku. Tenang, sebentar lagi kalian satu persatu akan kami bereskan perlahan. Yang paling menyebalkan adalah bocah kecil ini. Diam. Ketua aula, kenapa kau pukul aku? Pukul kau? Membunuhmu pun masih ringan. Kau tahu siapa dia? Dia adalah Dewi Kencana. Dia adalah Dewi Kencana. Aduh gawat, begitu emosi meluap, aku hampir lupa bahwa Dewi Kencana telah memerintahkanku untuk tidak membocorkan identitasnya. Dia adalah cicit dari Dewi Kencana. Jadi mereka benar-benar... Kami sudah bilang padamu sejak awal. Kami, Sekte 9 Langit dari daerah selatan, adalah sekte warisan langsung Dewi Kencana. Tapi kau sendiri tidak percaya. Kau meremehkan kami. Bahkan undangan kami kau lempar ke tanah. Kau usir kami dengan kasar. Kami, anggota Sekte 9 Langit, tidak pernah menyombongkan diri sebagai keturunan Dewi Kencana. Kami tidak suka menindas orang, tapi kami juga tidak mengizinkan siapapun menghina dan menginjak-injak martabat kami. Apa kau akui kesalahanmu atas apa yang mereka katakan? Ini semua demi Dewi Kencana. Yim, ini semua akhir-akhir ini terlalu banyak orang yang mengaku sebagai Dewi Kencana. Mereka tidak punya bukti. Jadi aku... Sepertinya kau masih belum mengerti. Di mana kesalahanmu? Apakah mereka keturunan Dewi Kencana atau bukan? Itu bukan alasan bagimu untuk meremehkan kami. Di dunia persilatan, semua orang setara. Karena garis keturunan dan status kami, apakah kau berhak meremehkan kami? Hei, bawa dia pergi. Antarkan ke lembah tanpa kasih dan suruh dia bercermin diri. Ketua aula, ampun, ketua aula. Para tamu terhormat, maafkan ketidaknyamanan yang kalian alami. Turnamen Dewa Bela Diri akan segera dimulai. Kami masih memiliki beberapa kursi khusus di aula. Silakan ikuti aku. Tunggu. Putri Indah. Tadi kau bilang apa? Dewi Kencana adalah Putri Indah. Apa yang kamu katakan tadi? Dewi Kencana itu palsu ya? Oh, begitu ternyata. Sudah kubilang waktu pertama kali bertemu Dewi itu, sepertinya tidak mengenaliku. Pada dirinya juga tidak kurasakan seperti yang guru miliki, kekuatan batin yang dahsyat. Ternyata palsu. Aku akan batalkan turnamen Dewa Bela Diri sekarang. Tidak, jangan batalkan turnamen dulu. Aku ingin lihat Dewi palsu ini apa rencananya. Masalah ini, untuk sementara tidak memungkinkan untuk memberi terlalu banyak informasi kepada kalian. Nanti saat memasuki arena, kuharap kalian semua mau bekerja sama. Hati-hati dalam bertindak. Silakan. Adik Guntur benar, nanti kita harus hati-hati semua jika nanti terjadi sesuatu yang mendadak. Adik Guntur akan melindungi kita. Lebih baik kita percaya pada Putri Indah. Kita pergi dulu. Mohon tunggu sebentar. Saya akan panggil Dewi Kencana keluar untuk memimpin turnamen Dewa Bela Diri. Lihat Ketua Guntur, kenapa bawa orang dari Sekte 9 Langit datang ke turnamen Dewa Bela Diri? Pasti Ketua Guntur tertipu mengira mereka benar-benar keturunan Dewi Kencana. Nanti kalau Dewi Kencana datang, mereka pasti ketahuan. Beberapa orang sungguh tebal muka.
mengira dengan kata-kata manis menipu ketua lalu mengira diri mereka keturunan Dewi Kencana dan tanpa malu berdiri di sini. Betul. Nanti kalau Dewi Kencana keluar tahu ada yang mengaku keturunannya palsu. Sampai mati pun tidak tahu bagaimana. Kurang ajar kalian. Jenner, tidak perlu pedulikan. Kalian para kampungan dari daerah selatan cuma bisa bicara doang. Kalau soal kekuatan siapapun di sini lebih kuat dari kalian. Mau adu kekuatan sebenarnya. Kira Sekte 9 Langit tidak punya orang? Baik. Karena kalian yakin kalian keturunan Dewi Kencana. Tunjukkan kekuatan yang sesuai. Jika tidak perlu Dewi Kencana sendiri yang membongkar. Saya akan mewakili Dewi Kencana membersihkan nama baik. Dewi Kencana datang. Selamat datang Dewi Kencana. Silakan bangun semuanya. Turnamen Dewa Bela Diri kali ini akan saya sendiri yang memimpin. Tentu kalian semua sudah tahu. Awalnya turnamen Dewa Bela Diri ini didirikan untuk memperingati saya, Dewi Kencana, yang memiliki ilmu bela diri luar biasa. Kami dengar turnamen Dewa Bela Diri kali ini dipimpin langsung oleh Dewi Kencana. Semua sekte di seluruh dunia berkumpul dan merespons dengan antusias. Sekte yang ikut turnamen kali ini adalah yang terbanyak dalam beberapa tahun terakhir. Benar, coba tanya. Sekte mana di dunia ini yang tidak ingin melihat legenda bela diri sejati, yaitu pesona Dewi Kencana? Dasar bodoh, semakin banyak kalian datang Tuan Kegelapan, semakin besar harapan untuk bangkit kembali. Dewi Kencana, ada sekelompok orang dari Sekte 9 Langit di daerah selatan yang mengaku sebagai keturunan Anda. Mohon kebijaksanaan Dewi. Sekte 9 Langit di daerah selatan? Ibu, aku Bayu Kecil. Bayu Kecil? Iya ibu, ini Bayu Kecil. Apa ibu tidak ingat aku? Dari mana datangnya orang dusun ini? Berani mengaku keluarga denganku? Tangkap dia. Tunggu. Apa kau benar-benar tidak kenal mereka? Aku adalah Dewi Bela Diri Kekaisaran Agung. Mana ada waktu luang sebanyak itu untuk mengenal orang-orang tidak penting seperti ini. Justru kau, Kepala Aula Lei, melanggar perintah. Apakah kau tidak menganggapku, Dewi Kencana, ada di matamu? Sekte 9 Langit adalah keturunan langsung Dewi Bela Diri. Dan kau tidak mengenal mereka? Mingjue Qingfeng tangkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua Guntur kau berani melawan Dewi Kencana. Guntur kau gila. Berani menyerangku? Trikmu harus berakhir di sini kan? Katakan kau menyamar sebagai Dewi Kencana. Mengumpulkan kami di sini. Mau apa sebenarnya? Menyamar? Guntur, kau benar-benar kehilangan akal. Seluruh tubuhku, bagian mana yang membuatmu berpikir aku bukan Dewi Kencana? Karena aku ada di sini. Kau tidak mungkin menjadi dia. Ternyata kau, bocah kecil ini yang bermain-main di belakang. Aku sudah melihatmu berakting sejak tadi. Aku benar-benar ingin mengeluh. Dengan aktingmu seperti ini, sama sekali tidak menangkap esensi Dewi Kencana sedikit pun pesonanya. Bocah kurang ajar mencari mati. Benar aku memang bukan Dewi Kencana. Itu ilmu dari Kastil Darah. Kau orang dari Kastil Darah. Awalnya aku ingin kalian semua tanpa sadar menjadi persembahan bagi Tuan Kegelapan. Tidak menyangka kalian bersikeras menjadi musuhku. Kalau begitu aku terpaksa mengirim kalian ke alam baka lebih awal. Tenaga dalam yang sangat kuat. Kalian antek-antek Dewi Kencana. Hari ini seharusnya menjadi persembahan bagi Tuan Kegelapan. Seorang penipu dari Kastil Darah. Bagaimana bisa memiliki kekuatan sekuat ini? Aku ingat kau adalah Ratu Kegelapan. Dia adalah iblis wanita. Ratu Kegelapan. Ayah siapa Ratu Kegelapan?
Ratu Kegelapan bukanlah satu orang. Dia bisa menjadi siapa saja. Ratu Kegelapan dapat berubah menjadi wujud siapapun. Begitu dia berhasil berubah, maka dia akan memiliki setengah dari kekuatan aslinya. Kalau begitu, jadi sekarang dia memiliki setengah kekuatan nenek. Aku menghabiskan 100 tahun baru berubah menjadi wujud ini. Semua demi Tuan Agung rencana kebangkitan. Tuan Agung yang kau maksud apakah Pangeran Kegelapan? Diam, siapa yang mengizinkanmu menyebut langsung nama Tuan Agungku? Aku sudah di bawah Aula 1000 Tebing memasang formasi darah dalam waktu setengah jam. Kalian semua, tidak akan ada yang hidup, dan Tuan Agungku akan berada dalam kematian yang sangat indah dalam kematian ini. Terlahir kembali. Ini benar-benar ada formasi. Tidak bisa bergerak sama sekali. Trik murahan. Hancur. Ternyata bisa lepas dari formasi. Cukup hebat. Ratu Kegelapan. Karena kau keras kepala, aku akan membuatmu merasakan tarian Phoenix di 9 langit. Lihat apakah kau bisa menahan serangan ini. Ini gerakan ketujuh dari tarian Phoenix 9 langit. Benar-benar bisa melancarkan tarian Phoenix 9 langit gerakan ketujuh. Ketua Guntur ini mungkin keturunan Dewi Ksatria, orang nomor 1 di dunia saat ini. Ayah, tarian Phoenix 9 langit ini begitu kuat. Tarian Phoenix 9 langit ini total ada 9 gerakan. Setiap kali naik satu gerakan, tenaga yang dibutuhkan akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dicapai seumur hidup. Kekuatan gerakan ketujuh ini cukup untuk menghancurkan satu sekte. Tarian Phoenix 9 langit gerakan ketujuh, hancur. Menang. Terlalu kuat. Tidak, kita belum menang. Ratu Kegelapan masih ada satu jurus. Bernama Kebangkitan Tak Terbatas. Kamu ternyata belum mati. Ketua Guntur. Guru. Murid. Kalah. Tidak apa-apa, kamu bisa memahaminya sendiri. Gerakan ketujuh tarian Phoenix 9 langit. Aku sudah sangat puas ke depannya, teruslah berusaha. Berusahalah untuk menguasai semua gerakan tarian Phoenix 9 langit. Siap, Guru. Kedepannya, kalian pikir masih ada masa depan? Hari ini aku akan mengorbankan kalian kepada Tuan Kegelapan. Darah iblis. Hantu api. Apa? Anak kecil ini hanya dengan 2 jari mengalahkan Ratu Kegelapan. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Masih kalah sama anak kecil. Putri, kamu tidak apa-apa. Putri, kau berhasil mengalahkan Ratu Kegelapan. Kamu bocah perempuan kecil, kenapa berkali-kali kau ganggu rencanaku? Karena melihat wajahmu membuatku marah. Putri kau hanya dengan gelombang suara berhasil mendorongnya mundur. Bukan hanya itu. Putri tadi menahan serangan itu bahkan tanpa usaha. Anak-anak dari Sekte 9 Langit, apakah semuanya begitu jenius? Aku malah terpental oleh kekuatan seorang anak kecil. Tenaga dalam yang begitu besar. Sepertinya sudah sebanding dengan Dewi Ksatria itu. Bocah perempuan,
Meskipun kau jenius. Hari ini, jika kau memilih melawan kastil darah, kau tidak akan dibiarkan hidup. Tarian Phoenix 9 Langit teknik ke-8 hancurkan. Mustahil. Ratu Kegelapan telah dikalahkan. Putri Indah berhasil mengalahkan Ratu Kegelapan. Mengapa Putri Indah bisa menggunakan jurus rahasia ibunya, tarian Phoenix 9 Langit? Kenapa dia berbeda dari sebelumnya? Kamu masih sangat muda. Bagaimana mungkin bisa menggunakan 3 gerakan terakhir tarian Phoenix 9 Langit? Wanita jalang itu Dewi Kencana sudah mati sejak lama. Apa hubunganmu dengannya? Siapa aku tidak penting. Yang penting, jika kau ingin hidup, batalkan formasi kurban darah itu. Sudah terlambat. Tuan Kegelapan, bangunlah, Tuan Kegelapan. Lihat. Lihat, ada apa dengannya? Dimas, adik. Tidak, itu bukan Dimas Hartono. Itu adalah Pangeran Kegelapan. Benar. Akulah Pangeran Kegelapan. Dimas. Aku kakakmu Arif. Arif kakak. Sakit sekali. Ada sesuatu masuk ke kepalaku. Kebencian-kebencian kau lupa keluarga lu, kebencian mereka padamu? Benar. Aku benci keluarga lu. Jangan dengarkan dia, Dimas. Tidak. Aku benci keluarga lu. Aku benci keluarga lu. Tidak baik Dimas sudah sepenuhnya dikuasai kegelapan, tidak mengenali siapapun lari. Mau lari tidak semudah itu ah. Arif. Cucuku. Lepaskan kakak Arif. Melati. Aku sudah bilang hari ini kalian semua yang ada di sini tidak ada satupun yang bisa kabur. Celaka, setelah Pangeran Kegelapan bereinkarnasi. Kekuatannya lebih kuat daripada 70 tahun yang lalu. Dan aku sekarang hanya memulihkan 70% kekuatanku. Ini Dewi Kencana ada di sini. Benar. 70 tahun. Meskipun sudah 70 tahun, aku masih tidak bisa melupakan mimpi buruk itu. Kalian menyembunyikan Dewi Kencana di mana? Lepaskan dia. Akulah Dewi Kencana. Kau ternyata Dewi Kencana. Putri, jangan ke sini. Sebenarnya aku bukan Putri Indah. Putri, ngomong apa sih? Apa karena kau takut, pikiranmu kacau? Kau bukan cucuku, Putri. Siapa kau? Bayu, sebenarnya aku adalah ibumu. Dewi Kencana. Bayu, aku ibumu. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi, Bayu. Ibu? Kau ibuku? Bayu, ibu sudah kembali. Tenang, ibu pasti membantumu mengambil kembali pil roh menyembuhkan penyakitmu. Menyamar sebagai guntur sakti. Kurasa kau sudah gila. Seluruh tubuhku bagian mana yang membuatmu berpikir aku bukan Dewi Kencana? Karena aku ada. Kau tidak mungkin menjadi dia. Pantasan. Pantasan aku selalu bisa mendengar suara ibu. Pantasan aku selalu merasa ibu ada di dekatku. Sebenarnya saat kau pulih kesadaranmu hari itu aku sudah ingin memberitahumu kebenaran, tapi aku tahu kau tidak bisa menerimanya saat itu. Tidak kusangka
Kau ternyata bersembunyi di dalam tubuh seorang anak kecil. Pertarungan 70 tahun yang lalu belum selesai. Hari ini aku pasti biar semua orang tahu aku. Pangeran Kegelapan adalah yang nomor 1 di dunia persilatan. Baik, kalau begitu ayo. Tapi aku punya satu syarat, lepaskan semua orang di sini. Baik. Ayo, hadapi aku. Ambil ini. Dewi Kencana. Sepertinya tubuh kecil ini membuat tekadmu melemah. Hari ini aku yang menang dalam duel ini. Guru, aku akan memberikan kekuatanku padamu. Tingkatkan kekuatanmu hingga maksimal. Nenek, kami juga akan membantumu. Dewi Kesatria, kami juga akan membantumu. Aku juga. Kita harus mengalahkan iblis besar ini. Kalahkan iblis besar. Kalahkan iblis besar. Kalahkan iblis besar. Kalian, kalahkan iblis besar. Apa kau pikir aku akan diam saja melihat kalian membantunya? Guncangan. Bayu kecil. Ibu, seumur hidup ini, kau selalu menjagaku. Hari ini, biarkan anakmu melakukan sesuatu untukmu. Suara gemuruh. Cepat sadar. Aku sangat menderita. Kenapa? Kenapa ini begitu menyakitkan? Kenapa aku tak bisa tenang? Suara gemuruh. Jangan terus keras kepala, kembalilah. Itu suara ayah. Aku membuat ayah gila. Aku tak termaafkan. Suara gemuruh. Ayah tidak menyalahkanmu. Ayah memaafkanmu. Beristirahatlah dengan tenang. Tenang? Tidak, kau adalah wadahku. Kau harus selamanya menjadi budakku. Dasar orang tua-tua, berani-beraninya membuang waktuku. Kau harus mati. Tunggu, lawanmu adalah aku, bukan orang. Jangan menggertak. Bahkan jika kamu mengeluarkan jurus ke-9 tarian Phoenix, tak akan bisa mengalahkanku. Badai penghisap darah. Jurus ke-9 tarian Phoenix. Rusak. Tidak mungkin. Padahal akulah yang nomor 1 di dunia. Tidak mungkin. Kenapa kamu selalu menang? Hansheng. Aku sepertinya bermimpi sangat panjang. Aku bermimpi. Aku membuat ayahku gila. Dan merebut posisi kakak laki-lakiku sebagai kepala keluarga. Hansheng. Diamlah, Hansheng. Putri. Guru. Putri kamu tidak apa-apa. Ayah. Sepertinya aku bermimpi, mimpi yang sangat panjang. Aku terbangun dan sudah di sini. Bayu ibu menggunakan kesadaran terakhirnya menyelamatkan nyawa putri. Dia benar-benar bakat bela diri yang bagus. Suatu hari pasti bisa mewarisi ilmu bela diri keluarga Lu dan mengembangkannya. Oh ya, ada satu hal yang selalu lupa aku katakan, Putri sebenarnya adalah anak dari cucu tertua dan Nona Melati. Kalian saat itu mungkin karena racun cinta jadi kehilangan ingatan ke depannya. Jangan bisa ceroboh lagi ya. Semua jangan bersedih hati. Ibu di saat-saat terakhir masih memikirkan kita masa depan keluarga Lu. Kita juga harus semangat mewarisi cita-cita ibu. Benar, kita juga harus mewarisi cita-cita nenek. Benar, aku juga harus mewarisi cita-cita guru. Putri juga harus mewarisi cita-cita nenek buyut.